kembali dalam kasih Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih dalam perlindungan Tuhan. Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita semua untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Ini rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau datang memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Dari surga memenuhi tempat ini. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah perhimpunan kita pagi hari ini. Kita yakin apa yang kita bawa dari rumah, setelah kita
beribadah kepada Tuhan, semua mendapat jawaban. Kasih dari surga yang mempersatukan kita, sehingga kita pagi hari ini kita boleh ada di dalam rumah Tuhan. Kita datang dengan sungguh-sungguh, dengan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau datang menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi saudara dan saya. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa bagi kita semua, sehingga pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Mari kita naikkan lagi pujian ini dengan sungguh-sungguh, mengalir, mengalir. Boleh kita rasakan aliran itu ada di dalam hati kita, di dalam ruangan ini. Oh haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Amin, haleluya. Mengalir, haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Ucapan syukur kepadamu di pagi hari ini, karena Engkau adalah Tuhan Allah yang baik. Kami terus dapat menikmati kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sampai kepada pagi hari ini kami masih ada, dan kami terus dapat bergerak. Itu semua karena kasih dan kebaikan-Mu bagi kami. Waktu yang khusus ya Tuhan, untuk kami dapat bersama-sama beribadah kepadamu. Biarlah Engkau berkenankan kehadiran kami, kuduskan dan layakkanlah kami, sehingga ibadah yang dikerjakan di satu dupa persembahan yang harum menyenangkan hati-Mu sendiri. Biar Engkau juga yang memimpin ibadah ini, turun di tengah-tengah kami, pimpinlah dari awal sampai kepada akhirnya. Urapi setiap pelayan-pelayan, pelayanan mereka boleh membangun iman kami, membawa kami untuk dapat mengalami lawatan Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati kami semua yang datang beribadah, karena kepada Tuhanlah kami datang sendiri. Kami doakan bagi umat-Mu yang lainnya, Engkau juga hentar dan gerakan mereka, dan mereka boleh bersama-sama dengan kami memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Segala pekerjaan kuasa roh di udara yang mungkin mau mengganggu, bersatu kami tolak dalam nama Yesus. Dan bila ada kebebasan, kelegaan, khususnya dalam hati jiwa kami, untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, siaplah kami masuk dalam ibadah ini.
Dan kami membuka ibadah ini dengan memperalaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, ada haleluya. Ada haleluya. Puji Tuhan, tak terasa kita sudah masuk minggu yang kedua di bulan Desember. Bulan yang terakhir di tahun 2020. Begitu cepatnya hari terus mengalir ya. Berlalu hingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan. Sangat bersyukur Tuhan masih beri kesempatan kepada saudara dan saya untuk kita sama-sama menyenangkan hati Tuhan, berbuat baik untuk Tuhan. Suatu yang luar biasa bagi kita semua. Kasih yang mempersatukan saudara dan saya sehingga kita ada di tempat ini karena kasih kemurahan Tuhan. Biarlah kita yang ada, seluruh jemaat saling mengasihi satu dengan yang lain, menghormati satu dengan yang lain. Karena di mata Tuhan itu sama kita semua, tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Biarlah kasih Tuhan yang ada di dalam hidup saudara dan saya boleh kita mencerminkan kepada orang lain bahwa kasih Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Kasih kau dengan kasih Tuhan, tapi dari sini wajahnya masih belum ceria ya. Bahwa pujian ini sangat menimbulkan keceriaan, kesemangatan di dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini, lebih semangat lagi, kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Tunjuk
Puji Tuhan, kita tetap tinggal berdiri. Saya percaya kita diberi kekuatan untuk terus kita memuji Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita telah mengalahkan musuh-musuh kita, musuh-musuh kemalasan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Karena ada kasih Tuhan dalam hidup saudara, sehingga kita boleh mengalahkan semuanya itu. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kalahkan musuh dan melempar tembok. Haleluya. Haleluya. Kalahkan musuh dan melempar tembok. Haleluya. Haleluya. Janji Allah kebenaran, Dia bantu keselamatanku. Kalahkan musuh dan melempar tembok. Haleluya. Haleluya. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, ku kalahkan musuh. Amin. Oh, haleluya. Ku kalahkan musuh dan janji Allah kebenaran, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya. Ku kenakan juga pujian. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Bebanku lenyaplah. Ku kenakan juga pujian. Ku kenakan juga pujian. Ku kenakan juga pujian. Dan segala bebanku lenyaplah. Ku kenakan juga pujian. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terus kita memuji nama Tuhan. Saya percaya kuat kita pagi hari ini, amin. Karena kekuatan Allah ada pada kita semua. Tuhan memberikan kekuatan sehingga kita boleh terus memuliakan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kuranglah kekuatan dan masmurku, ya gunung batu dan keselamatanku.
biarlah kekuatan yang dari Tuhan tetap ada dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun banyak yang kita harus hadapi, tapi kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan satu-satunya penolong di dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah kita tetap tinggal setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan akan berikan apa yang saudara perlukan. Karena tidak ada Allah seperti Allah yang kita sembah pagi hari ini. Allah yang begitu mengasihi saudara dan saya. Allah yang sangat memperdulikan saudara dan saya. Sekalipun keadaan begitu mengkhawatirkan, tapi kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, boleh kita tetap terus berpengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan semua akan atur semuanya, bagian saudara dan saya. Yang harus kita kerjakan bagian kita untuk Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Biarlah pagi hari ini kita terus tetap tinggal setia kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Glory. Haleluya. Amin. Daya seperti Engkau, begitu mengasihiku. Haleluya Yesus. Kau Tuhan selalu menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Kami percaya, aku percaya Tuhan mengajar. Kau turunkan pemulihanmu. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turunkan memberkatiku. Biarlah pagi hari ini kita sungguh-sungguh dengan kesungguhan hati kita naikkan pujian bahwa tidak ada Allah seperti Allah yang kita sembah pagi hari ini, yang begitu mengasihi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Yang mendengar setiap seruan doa saudara dan saya. Oh, haleluya. Semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Oh, haleluya Yesus.
dahsyat bagi kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Engkau yang memberkati kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Saat kami datang kepada Engkau Tuhan, kami mengangkat tangan kepadamu ya Tuhan. Engkau turun tangan Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Engkau turun tangan menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau, haleluya. Amin. Inilah kami Tuhan jemaatmu. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Bahwa Engkau yang menjadi penolong dalam hidup kami. Oh, kami percaya, haleluya. Amin, 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 haleluya. Memberkatiku. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih. Terpujilah Engkau. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Sitompul berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Ya Bapa yang Haleluya, bersyukur Yesus. di dalam Amin. Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami sidang jemaat-Mu boleh berada di dalam rumah-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Satu kebaikan Tuhan, Haleluya. satu kemurahan Tuhan. Kami boleh ada semua karena anugerah-Mu Bapa. Amin. Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Haleluya. Engkau sungguh luar biasa buat kehidupan kami Tuhan Yesus. Yesus. Sekalipun Tuhan, Ya, kami Yesus, seringkali menyakiti haleluya. hati Engkau. Namun Yes. Engkau senantiasa berbelas kasihan kepada kami sidang Oh, jemaat-Mu Bapa. haleluya, Ampuni haleluya. kami Tuhan Yesus. Haleluya. Ampuni kesalahan kami Bapa. Layakkan kami senantiasa Haleluya, Tuhan untuk ada di dalam Engkau. Dan Engkau boleh ada di dalam hati kami Tuhan Yesus. Haleluya. Menuntun langkah-langkah kehidupan Glory kami Tuhan. bagimu, Yesus. Tanpa Engkau Tuhan Yesus kami tidak kuat. Haleluya. Tanpa Engkau Bapa kami tidak mampu Benar. berjalan bersama Engkau Tuhan Yesus. Oh, Yesus, Apapun yang kami haleluya, hadapi, haleluya. pergumulan apapun yang sedang kami alami, Engkau jalan satu-satunya Tuhan Yesus. Pasti ada jawaban yang pasti di dalam Engkau. Terima kasih Bapak Yesus. Terima kasih Kau luar biasa buat kami pada jam siang hari ini Haleluya. Tuhan Yesus. Di saat kami memuji-muji Terpujilah Engkau, Engkau. Engkau melawati kami Tuhan Yesus. Di Haleluya. saat kami menyembah Engkau, Engkau hadir Tuhan Yesus. Terima Haleluya. kasih Bapak yang baik, terima kasih. Terima kasih. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa boleh tinggal di dalam hati Haleluya. kami Bapak. Agar kami kuat, agar Haleluya. kami mampu Tuhan dalam dunia ini. Haleluya. Yesus. Seringkali Tuhan, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, membuat hati kami Tuhan Yesus Haleluya. khawatir. Tetapi sebagai umat-umat-Mu yang senantiasa berpengharapan kepada Engkau, Yes. senantiasa bersandar kepada Engkau, di dalam Haleluya. Engkau Tuhan Yesus, Engkau lebih Terima besar kasih. Bapak. Engkau lebih besar Tuhan Amin. dengan apapun Haleluya. yang di Amin. dunia Amin. ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Biarlah Tuhan pujian kami, penyembahan kami Haleluya. menyenangkan hati-Mu Bapa. Kau juga memberkati Tuhan Yesus para pelayan-pelayan-Mu yang pada ambil jam siang hari ini Tuhan. Engkau berkati mereka semua Tuhan Yesus. Beri kekuatan, beri kesehatan supaya mereka di hari-hari yang akan datang Tuhan Yesus tetap boleh melayani Engkau Tuhan Yesus lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Puji Tuhan. Sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka masing-masing. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Terima kasih. Saat ini juga Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Kami rindu akan suara-Mu Yes. yang membentuk hati kami,
yang menguatkan kami sidang jemaat-Mu Tuhan Yesus, memberi jalan keluar bagi kami. Terima kasih Bapa, berfirman-Lah Tuhan lewat Bapak Gembala kami, yang Tuhan percayakan untuk memberitakan firman-Mu, menjadi saluran berkat-Mu untuk kami sidang jemaat-Mu Tuhan Yesus. Berkati Bapak Gembala kami, biarlah Tuhan, firman yang diberitakan Tuhan menjadi pelita, menjadi terang dalam hidup kami Tuhan Yesus. Jadikan kami Tuhan Yesus duduk diam di saat mendengarkan firman-Mu, fokus dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita duduk dengan tenang. Kita hormati firman Tuhan, duduk dengan tenang sambil berdoa biar Tuhan terus bekerja lewat kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Haleluya. Saya mengucapkan selamat siang, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Siang hari ini kita akan melihat ayat yang terdapat dalam kitab Amsal Sulaiman. Kitab Amsal berisikan nasihat-nasihat kehidupan, dan kita memang harus banyak memperoleh nasihat-nasihat kehidupan. Hidup kita di dunia bagaikan kita berjalan dalam satu jalanan yang gelap. Dalam perjalanan yang gelap kita membutuhkan penerangan lampu, dan bukan hanya satu lampu sampai sepanjang jalan. Selain lampu juga kita membutuhkan rambu-rambu petunjuk yang akan memberikan kepada kita peringatan, tuntunan, arahan supaya kita tidak tersesat, kita tidak terjatuh, tetapi kita bisa selamat sampai di tujuan. Demikianlah nasihat-nasihat kehidupan bagaikan lampu, dan bukan hanya satu lampu, tapi banyak lampu yang kita butuhkan, banyak nasihat yang kita butuhkan supaya kita tidak tersesat, kita tidak akan terjatuh, tapi kita bisa selamat dan terakhir adalah masuk ke dalam kehidupan sorga yang Tuhan sediakan bagi kita. Salah satu ayat yang kita akan baca dalam kitab Amsal ini adalah merupakan ayat yang sangat terkenal. Saya ajak saudara kita membuka dalam kitab Amsal pasal yang keempat, dan kita membaca ayat yang ke-23. Amsal pasal yang keempat, dan kita membaca pada ayat yang ke-23. Dan baik kalau kita bisa membaca ayat ini bersama-sama, saudara dan saya, kita sama-sama membaca ayat ini. Mari, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Silakan duduk. Hati adalah merupakan sumber, merupakan pusat dari kehidupan kita sebagai manusia. Mengapa dia menjadi pusat dan sumber kehidupan? Sebab semua perbuatan yang kita lakukan, tindakan yang kita ambil, keputusan yang kita buat, bahkan perilaku kita, semuanya berasal dari hati kita. Sebab itulah maka nasihat kehidupan dari Amsal, kita perlu menjaga hati kita. Dan di sini dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dengan sungguh-sungguh, bukan menjaga sekedar atau asal menjaga, tapi dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuhnya kita jaga hati kita itu dengan satu tujuan. Kalau kita menjaga hati kita, maka segala yang kita hasilkan lewat perbuatan, tindakan, keputusan, dan perilaku kita akan menghasilkan hal-hal yang baik dan hal-hal yang mulia. Betul begitu saudara, kita ingin berbuat sesuatu yang baik, amin. Nah, kita harus menjaga hati kita. Ada dua pertanyaan yang kita bisa majukan di sini. Yang pertama adalah, dari hal apa saja kita perlu menjaga hati kita. Terus yang kedua, bagaimana caranya kita menjaga hati kita. Dari dua hal inilah kita akan melihat
bagaimana kita menjaga hati kita. Yang pertama kita mulai dari hal apa saja kita perlu menjaga hati kita. Mari kita melihat dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Di sana Allah pernah berbicara ketika itu kepada anak dari Adam dan Hawa. Kita baca dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kita membaca di sini, saudara, dikatakan oleh Allah kepada Kain, "Mengapa hatimu panas? Dosa mengintip di depan pintu." Jadi dari yang pertama ini kita mendapatkan, kita harus menjaga hati kita dari pengaruh kuasa dosa. Ceritanya begini, kisah nyatanya begini. Kain dan Habil adiknya sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Habil diterima persembahannya, sedangkan Kain tidak. Maka seperti yang kita baca di sini, panaslah hatinya Kain itu. Jadi Kain hatinya menjadi panas, itu karena dia sebenarnya sedang diuji. Dia diuji, ujiannya berupa kekecewaan. Dia kecewa, dia tidak diterima persembahannya. Berapa banyak kali kita seperti itu dalam hidup ini, kita mungkin dikecewakan dengan seseorang, dikecewakan dengan keadaan. Itu menjadi sebuah ujian bagi kita. Dan itu bisa menyebabkan kita melakukan dosa kalau kita tidak bisa mengatasinya. Sebab itu, maka Tuhan Allah memperingatkan Kain, engkau harus berkuasa. Dosa mengintip di depan pintu, tapi engkau harus berkuasa. Di tengah-tengah kekecewaan Kain yang korbannya tidak diterima itu, maka Allah mengingatkan, ini hati-hati, kamu sudah panas ini. Dan nanti kamu akan melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang jahat. Jadi jagalah hatimu itu. Nah saudara, yang dicobai adalah di sini dia diuji dengan kekecewaan dalam hidup ini. Banyak bentuk ujian yang datang dalam hidup kita, saudara. Seperti misalnya Ayub diuji dengan dia habis-habisan. Kalau Kain tidak ada yang hilang dari dirinya, bukan. Dia kecewa adalah dia tidak diterima, sedangkan adiknya diterima. Kita mungkin juga begitu. Kita merasa tertolak, dan karena tertolak kita menjadi marah. Nah, waktu marah, nah itu dosa. Sudah siap untuk menguasai hati kita. Jadi kita harus tahu situasi-situasi hidup kita yang menjadi ujian bagi kita. Jangan sampai dosa menguasai kita. Mungkin kita kecewa, kita marah dengan perbuatan orang, dengan penolakan orang lain. Lalu kemudian kita mulai melakukan atau kita mulai timbul niat-niat yang jahat. Nah, dosa sedang bekerja di sana. Jadi kita lihat di sini, kita harus menjaga hati kita dari pengaruh dosa. Dan bukan saja dosa itu bisa terjadi karena adanya tadi test case life atau tes ujian kehidupan lewat kekecewaan dan sebagainya, tetapi juga ada bentuk yang lain dosa itu bisa masuk dalam hati kita dan menguasai hidup kita. Coba kita buka dalam suratan Yakobus pasal yang keempat di sana. Pasal yang pertama, saudara. Kita membaca ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Bunyinya begini, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, dia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, kita lihat di sini, dosa bukan saja berasal dari tadi itu kekecewaan, ujian hidup berupa kekecewaan dan semacamnya atau yang sejenis itu, saudara. Tetapi juga dosa bisa datang berasal dari keinginan daging kita. Dan di dalam
Galatia pasal yang ke-5 ayat 19 sampai yang ke-21 ada daftar tentang keinginan daging atau perbuatan daging. Nafsu, serakah, iri, kemarahan, kemabukan. Itu adalah keinginan-keinginan daging, saudara. Yang bisa menyebabkan orang itu melakukan dosa. Kalau tidak bisa kita mengerem kemarahan kita, itu akan bisa menyebabkan kita berbuat dosa. Dan kalau kita tidak bisa mengendalikan kondisi kita, keserakahan, ambisi kita misalnya yang berlebihan, itu akan bisa membawa kita melakukan perbuatan yang berdosa di mata Tuhan. Kita perlu mengawasi keinginan-keinginan daging kita. Iri, kemarahan, cemburu, salah satunya di situ, kesombongan dan yang lain, saudara. Itu kita harus bisa mengawasi. Misalnya, kalau seorang diberkati dan seorang itu bisa, ada di atas yang lain, kayaknya ingin sombong gitu, saudara. Yang lain tuh kayaknya ingin dia rendahkan. Nah, saudara itu hati-hati di sisi itu, karena ada dosa di situ. Karena Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Tuhan suka dengan orang yang rendah hati. Dan di mana ada kerendahan hati, di situ Tuhan mau tinggal. Tuhan akan bersemayam di situ. Jadi kita harus menjaga hati kita dari keinginan daging. Selain dari tadi ujian kehidupan, kalau kegagalan, penolakan, kekecewaan tadi kita harus menjaga. Juga dari keinginan daging kita harus menjaga, karena kedua-duanya ini bisa membawa kita kepada dosa. Jadi itu yang pertama, dari hal apa kita harus menjaga hati kita? Dari pengaruh dosa. Dari mana pengaruh dosa itu datang? Pengaruh dosa bisa datang ketika kita mengalami ujian kehidupan seperti tadi, atau dari keinginan daging kita sendiri. Dan yang sekarang yang kedua, dari hal apa lagi kita harus menjaga hati kita? Saya ajak saudara kita buka dalam Injil Matius pasal yang ke-13 di sana. Kita membaca ayat yang ke-22. Ini dalam perumpamaan tentang seorang penabur dan ada 4 jenis tanah. Kita baca ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, sekali lagi saya ingin jelaskan, saudara, ini adalah perumpamaan tentang seorang penabur yang menabur benih. Dan ada 4 jenis tanah. Ada tanah di pinggir jalan, ada tanah berbatu-batu, dan ada tanah yang bersemak duri yang kita baca, dan ada tanah yang baik dan subur. Ada 4 jenis tanah. Dan nanti kita bisa tahu bahwa tanah yang dimaksud itu adalah kondisi hati kita. Jadi hati kita ini bagaikan sebuah lahan. Apa yang ditanam di sana, pemikiran apa, ide apa, itu akan bertumbuh nanti dalam perbuatan, dalam gagasan, dalam tindakan kita. Dan kita membaca pada bagian ini, ada tanah, ada hati yang dipenuhi dengan semak duri. Dan semak duri berbicara tentang kekhawatiran akan dunia ini. Dan tipu daya kekayaan. Dan kekhawatiran itu bisa menyebabkan benih yang ditabur, itu akan menjadi bantut dan tidak bisa berbuah. Nah, ini yang kita harus perhatikan baik-baik. Karena benih itu berbicara tentang firman Allah. Kita seringkali firman Tuhan diberikan bagi kita agar kita beroleh kehidupan Allah dalam diri kita, dan kita semakin mengenal Dia, hidup kita semakin diubahkan, semakin mulia, semakin berkenan kepadanya. Namun benih yang ditabur dari firman Allah kepada kita itu tidak akan bisa bertumbuh, tidak akan bisa sampai menghasilkan buah kalau ada kekhawatiran akan dunia ini. Sebab itulah maka Yesus berbicara tentang kekhawatiran di pasal yang ke-6 Matius. Jangan khawatir tentang apa yang kamu makan, minum, pakai, dan sebagainya. Nah, ahli-ahli ilmu sosial dan ahli-ahli psikologi, saudara. Saya senang ada anak saya di sini yang juga dia adalah calon psikolog, saudara, untuk tahun yang akan datang. Mereka mempelajari apa yang menjadi kebutuhan manusia.
Manusia itu membutuhkan ini, sandang. Sandang itu adalah pakaian. Masa kita telanjang? Enggak, kan sudah harus pakai pakaian, sopan, baik. Ini kebutuhan-kebutuhan utama ya. Kemudian pangan. Pangan itu adalah makan. Ya kan saudara? Kita butuh makan. Kemudian papan. Papan itu tempat tinggal. Dan di luar dari 3 ini juga masih ada kebutuhan satu lagi, hiburan. Nah makanya saudara pasti semua punya ini bukan? Sekarang hiburan ada di sini. Ya kan? Saya pernah lihat ini orang yang kerja di rumah pembantu. Saya lihat kok orangnya kayaknya jutek. Jutek apa sih? Hah? Bukan, jutek. Jutek itu judes ya? Oh salah dong berarti ini. Kalau jutek, maksud saya jutek itu kayaknya mukanya kayaknya, kayaknya itu deh penuh dengan apa begitu, ngerti saudara ya? Mengerti penuh dengan pikiran tuh gimana begitu, itu jutek gitu. Kayaknya udah penuh mangpet lah gitu. Jadi wajahnya itu kelihatannya wajah yang murung gitu saudara, kayak jutek gitu. Tapi judes enggak dia? Judes enggak? Gitu. Mungkin ya. Jadi kalau maksud saya bukan judesnya, tapi jutek itu adalah wajahnya itu karena dia pikirannya penuh dengan segala macam begitu. Jadi saya lihat di TV di rumah nggak ada kan. Saya bilang, Bu, ibu kan ada upah, ada gaji. Nah ibu beli pulsa lah, terus bisa lihat via handphone. Ini kan juga merupakan sebuah hiburan kan, gitu saudara. Jadi saya bilang begitu. Nah kadang-kadang sebulan sekali saya kasih bonus dia. Sebulan sekali maka saya beli makanan dari luar untuk makan. Bakso, ya kan saudara. Soto ayam, ya kan saudara. Lalu bebek. Siapa yang suka makan bebek di sini? Saya suka bebek juga, saudara. Ya. Nah, jadi saudara, saya belikan, udah nggak mau bebek kan, giginya udah nggak, oke deh, beli hati ayam saja dengan lalapannya, makanlah, gitu, saudara. Jadi manusia itu butuh hiburan, banyaknya tempat rekreasi yang dibangun, itu tujuannya itu, karena mungkin sumpeknya jiwa manusia dibutuhkan hiburan, itu makanya dibangun tempat rekreasi itu, mall. Tempat-tempat yang penuh dengan permainan seperti Dufan, dunia fantasi dan sebagainya. Tujuannya supaya tuh manusia bisa rileks gitu. Dia bisa bebas jiwanya, bisa menikmati sebuah hiburan dan sukacita. Itu kebutuhan manusia saudara ya. Yaitu sandang, pakaian, pangan, makanan, papan, tempat tinggal, dan hiburan. Ini termasuk pokok kebutuhan ini. Tapi sebenarnya juga ada kebutuhan yang juga bisa disebut pokok juga. Kebutuhan itu adalah kebutuhan akan rasa aman. Kita butuh keamanan itu. Saya berbicara dengan polisi. Dan dia tanya jadwalnya di Palmera. Nanti akan ada rapat via Zoom yang saya akan ikuti untuk di sini. Jadi dia ada WA, polisi yang di gereja Palmera itu. Dan kami berbicara, dia tanya jadwal. Kemudian sekaligus saya memberikan apresiasi. Apresiasi itu penghargaan. Berupa ucapan terima kasih. Saya bilang, Pak, kebutuhan manusia. Jadi manusia butuh sandang, pakaian. Manusia butuh pangan, makanan. Manusia butuh papan, tempat tinggal. Manusia butuh hiburan. Hiburan itu juga nanti menyangkut kenyamanan tadi, sudah berkaitan dengan kenyamanan. Dan manusia membutuhkan rasa aman dalam hidupnya. Dia bisa menikmati hidupnya dengan baik, sehingga dia akan bisa menjadi pribadi yang produktif, menghasilkan hal-hal yang positif. Baik bagi dirinya sendiri, baik bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi bangsa dan negara. Dia bisa berguna kalau seperti itu. Nah, untuk itulah kalau kita membaca dalam Matius pasal yang ke-6 di sana, Yesus katakan, cari dulu kerajaan Allah, maka yang lain tuh yang engkau butuhkan tadi ya, saudara, dan makanan dan sebagainya, Tuhan akan berikan kepada kita. Lalu dilengkapi dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Di sana dijelaskan apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah ialah bukan soal makanan dan minuman, beda saudara. Tetapi itu adalah soal sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran oleh Roh Kudus. Nah sukacita ini berkaitan dengan rasa nyaman. Tadi saudara. Berkaitan dengan convenience tadi, comfortable.
satu keadaan jiwa yang penuh dengan kegembiraan. Dan itu Roh Kudus yang akan memberikan kepadanya. Jadi kerajaan Allah berkaitan dengan itu. Kalau kita cari dulu kerajaan Allah, kita akan mendapatkan itu tadi, saudara. Dan yang lain, tadi sandang, pangan, papan, Tuhan akan berikan. Jadi jangan takut kalau hari ini kita berbakti. Dan kita berbakti dengan segenap hati jiwa kita. Keberadaan kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Jadi kebutuhan pribadi kita, kan tadi manusia itu karena khawatir, saudara. Hati kalau khawatir itu nggak baik. Kenapa khawatir nggak baik? Karena kalau saudara khawatir, kayak tadi, saudara tidak akan hidup lagi sesuai dengan firman. Tapi hidupnya, kayak begitu, saudara. Dan Allah tidak mau. Jangan kamu khawatir, begitu Yesus katakan. Karena kalau kita khawatir, kita akan melepaskan diri kita dari Allah. Kita percaya pada kekhawatiran, bukan percaya kepada firman Allah. Karena sama-sama tuh, saudara. Tapi percayanya kepada khawatir, bukan percayanya kepada firman Allah. Tuhan mau kita percaya kepada firman-Nya, bukan percaya pada kekhawatiran kita, kepada perasaan dan pikiran kita sendiri. Lakukan dan hiduplah sesuai dengan firman-Nya, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain Tuhan akan tambahkan. Jadi yang kedua, kita harus menjaga diri kita dari kekhawatiran hidup ini. Dan ini berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang tidak salah. Sandang, pangan, papan, hiburan itu tidak salah, saudara. Asal hiburan jangan membawa kita pada dosa ya. Hiburan yang benar lah, gitu tujuannya. Sekarang kita melihat yang ketiga, dari hal apa lagi kita harus menjaga hati kita ini. Saya ajak saudara kita membuka di dalam Lukas pasal yang ke-21. Kita baca ayat yang ke-34. Dan seterusnya bunyinya begini. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jaga hati dari pesta pora, dari kemabukan serta kepentingan dunia. Ini bukan lagi bicara soal kebutuhan. Tadi sandang pangan, papan, hiburan, nyaman, keamanan. Bukan lagi kaitannya dengan itu. Tapi ini kaitannya dengan nafsu. Pada kesenangan-kesenangan dunia. Udah pesta pora nih, sudah bukan soal makan lagi, udah pesta pora. Mabuk, kepentingan dunia. Mau menjadi orang yang paling kaya misalnya. Sudah cukup nih, tapi saudara, sampai akhirnya korupsi. Akhirnya menipu orang, ambil jalan-jalan yang salah. Sedih juga, karena ada 2 menteri kita yang harus berurusan dengan KPK. Dan salah satunya adalah orang Kristen, saudara. Bahkan yang saya tahu mungkin dia adalah orang Pantai Costa, itu salah satunya itu, saudara. Sedih juga mendengar kabar ini. Karena ingin mendapatkan sesuatu, kumpulkan untuk masa depan, lalu mengambil cara yang salah. Menabrak aturan yang berlaku. Ada korupsi di situ. Dan harus berurusan dengan KPK. Nanti urusannya akan masuk dalam penjara, bui itu, saudara. Dan belum lagi yang lain nih. Yang namanya nafsu, saudara. Ketika Yesus dicobai pada cobaan yang ketiga dari iblis, iblis bawa dia dan taruh di atas gunung yang tinggi dan iblis berkata, dia perlihatkan segala kerajaan dunia dengan kemegahannya, semuanya ini aku berikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah kepadaku. Wah, itu yang iblis tawarkan. Itu bukan lagi soal kebutuhan hidup. Dari kebutuhan hidup aja kita harus menjaga. Apalagi dari nafsu terhadap kesenangan-kesenangan dunia. Itu harus kita strike, menjaga, betul-betul menjaga. Dan menolaknya dari hal itu. Itu bukan berarti bahwa kita tidak boleh mempunyai sebuah perencanaan. Memiliki rumah yang lebih baik. Mempunyai masa depan dan sebagainya. Silakan saudara. Tetapi kita tetap harus menjaga diri kita. Jangan sampai kebutuhan, keinginan akan hal itu menyebabkan kita bersalah, berdosa di mata Tuhan. Jadi dari 3 hal inilah
Kita harus menjaga hati kita. Jagalah hati kita dari pengaruh dosa. Jagalah hati kita dari kekhawatiran akan kebutuhan hidup ini, karena ada janji Tuhan. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memelihara. Yang penting kita bekerja dengan baiklah, rajin. Tuhan pasti akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan jagalah hati kita dari nafsu, kesenangan dunia ini. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya kita menjaga hati kita? Tadi kita menjaganya dari apa? Tadi itu ya, dari pengaruh dosa, dari kekhawatiran yang menyebabkan akhirnya kita tidak percaya kepada firman Allah, percaya pada kekhawatiran dan membawa kita jauh daripada Tuhan. Lalu jaga dari nafsu akan kesenangan dunia. Sekarang bagaimana caranya kita menjaga hati kita? Ada 4. Saya ajak saudara kita buka dalam Mazmur pasal yang ke-119 di sana. Mazmur pasal yang ke-119. Kita baca ayat yang ke-11, ayat yang sudah dikenal ini. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 yang ada 176 ayat itu membahas tentang apa fungsi dari firman Allah, apa kegunaan firman itu. Dan kata firman di sini diganti dengan janji, perintah, Taurat, hukum, perkataan. Nah, itu semua maksudnya adalah firman Tuhan. Nah, disinilah kita mengetahui bagaimana caranya kita menjaga hati kita ini. Yaitu dengan di sini dikatakan dengan menyimpan firman di dalam hati kita. Simpanlah firman itu dalam hati kita. Terjemahan lama katakan taruh. Nah, kata simpan itu sama dengan sebuah gudang. Jadi ada bagian dalam hidup kita, ini merupakan sebuah gudang yang kita bisa simpan di situ. Memori kita, daya ingat kita, itu adalah merupakan sebuah gudang. Semakin lama orang hidup, gudangnya semakin sempit karena udah banyak yang dia masuk di dalam memorinya itu. Makanya orang yang sudah penuh gudangnya itu, kalau ditanya dia nggak ingat lagi ya kan saudara. Karena sudah ini. Tetapi bagi orang ini masih terbuka kesempatan sih saudara. Jadi ini hati kita bagikan sebuah gudang. Nah, kita mau isi apa nih hati kita? Gudang hidup kita ini kita mau isi dengan apa? Kita mau isi dengan rencana-rencana pribadi kita. Kita mau isi dengan sebuah ide-ide kita. Atau kita mau isi gudang hidup kita ini dengan firman Tuhan. Nah, saudara, mari kita membaca coba dalam kitab Amsal pasal yang ke-14 supaya kita bisa mengerti ini. Amsal pasal yang ke-14. Oh salah, pasal yang ke-24 saudara, bukan pasal yang ke-14, maaf. 24 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat bunyinya begini. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Ini firman Tuhan ini syarat dengan makna nih saudara, kitab Amsal di sini. Di sini katakan dengan hikmat rumah didirikan. Itu bukan saja rumah fisik seperti yang kita lihat ini, tapi juga menyangkut rumah hidup kita. Cara kita membangun hidup kita harus membangunnya dengan hikmat. Dan itu hikmat daripada Tuhan. Supaya kita tidak akan kesulitan. Supaya kita tidak akan tersandung. Supaya kita tidak akan terjerat kepada bencana dan hal-hal yang merusak kita yang kita tidak mau terjadi pada kita. Jadi kita harus membangun rumah hidup kita ini dengan hikmat. Hikmat daripada Tuhan. Lalu selanjutnya kita baca di sini. Rumah didirikan dengan hikmat. Dan kita baca di sini. Dengan pengertian kamar, rumah itu yang ada kamar di dalamnya, itu diisi dengan harta-harta benda yang berharga. Nah, saya mau tanya sama saudara. Harta yang paling berharga yang ada di dunia nih saudara ya. Harta yang paling berharga di dunia ini bagi saudara apa? Coba pilih saudara. Kayu sofa yang baik. Ya. Saya nggak begitu dengar dengan Pak Faisal mau apa nih. Oh, jiwa kita. Oke. Maksud saya betul. Maksud saya gini, ini kita ambil contoh dulu.
Nah, dengar dulu deh, baik-baik deh. Jadi ini secara ini kita lihat ya, harta yang berharga ini kita ukurnya dari materi. Yang berharga ini apa nih? Kayu, sofa, TV yang bagus, uang atau emas? Uang bisa turun. Ya betul, bisa turun. Tapi kalau emas itu diakui di mana-mana tempat dan dia tidak akan pernah bisa turun. Jadi barang yang berharga secara materi itu adalah emas, intan, permata, itu berharga, saudara, secara materi. Nah, sekarang kita melihat barang berharga yang dimaksud di sini sekali lagi tadi Dr. Faisal bilang, ini bukannya materi ya. Lalu apa kalau bukan materi yang berharga itu? Saya ajak saudara kita melihat di dalam kitab Mazmur. Mari kita buka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-19 di sana. Mazmur pasal yang ke-19. Ayat yang ke-10 dan 11. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Yang berikutnya, hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Ayat 11, penjelasan ayat yang ke-10. Bunyinya begini, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Ternyata firman Tuhan nilainya lebih daripada emas, saudara. Lebih daripada emas tua. Itulah sebabnya tadi maka kitab Amsal kitab Mazmur 19 ayat 11 katakan tadi, simpanlah firman itu di dalam hati kita. Ini bukan bicara tentang materi lagi, tapi ini bicara tentang kehidupan rohani. Jadi jangan simpan di sini hal-hal yang hanya sementara kita nikmati di dunia ini, tapi simpanlah kebenaran-kebenaran firman menjadi sebuah harta yang berharga bagi kita. Karena firman ini akan menuntun kita kepada jalan-jalan yang kita akan dipenuhi dengan damai. Dan itu jalan yang akan menuju kepada keselamatan. Sebab 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 katakan di sana. Dari sejak kecil Paulus berkata kepada Timotius, engkau telah mengenal kitab suci. Yang di dalamnya akan menuntun engkau kepada jalan keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ini jauh lebih menilai daripada emas yang ada di dunia, bahkan emas tua. Kalau dikatakan emas tua itu emas yang bermutu tinggi, saudara. Emas yang itu harganya akan bisa berubah. Saudara tahu mata uang di dunia yang paling kuat adalah pound sterling. Di luar daripada dia yang kedua kayaknya euro, baru dolar, saudara. Nah, kenapa kok pound sterling? Selain dia yang tertua, saudara, tetapi karena negara Inggris itu, dia mempunyai simpanan emas yang paling banyak. Dia adalah negara yang mempunyai protektorat, seperti Afrika Selatan. Singapura itu protektorat Inggris, saudara. Malaysia itu protektorat Inggris. Dan Inggris caranya dulu ketika dia menaklukkan satu negara, satu bagian dari dunia ini, kemudian dia lepas lagi merdeka. Sehingga mereka tuh yang ini mereka suka dengan Inggris, saudara. Nah, salah satu negara protektoratnya adalah tadi Afrika Selatan. Dan di Afrika Selatan, di satu gunung yang namanya Kimberley, itu emasnya, saudara. Wow. Saya mendengar emas dari Soviet itu atau Rusia itu hebat. Tapi emas yang dari Afrika ini luar biasa, saudara. Makanya Inggris itu mata uangnya kuat. Karena dia didukung dengan cadangan emasnya. Sehingga dia tidak bisa, saudara, digoyahkan bagaimana. Karena luar biasa daripada Inggris ini, saudara. Jadi kita lihat di sini. Firman Allah lebih daripada emas. Itulah yang harus kita simpan dalam hati kita. Bukan hal-hal dari dunia. Tapi firman Tuhan. Dan kalau emas ini ada pada kita, hidup kita akan menjadi mulia. Sebagaimana nilai daripada emas itu. Kita akan dilepaskan dari dosa. Kita akan dilepaskan dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena dia menjaga kita daripada dosa. Simpanlah firman Tuhan. Bukan simpan filsafat dunia. Bukan simpan pandangan-pandangan orang pintar. Tapi simpanlah firman Tuhan. Pandangan orang pintar dan filsafat dan sebagainya, saudara. Kalau itu senada dengan firman, maka itu meneguhkan firman. Itu boleh kita pegang. Tapi kalau itu sudah bertentangan dengan firman, kita harus tegas katakan kita tidak akan terima itu. Karena firman Tuhanlah yang akan membawa kita hidup
dalam bahagia, diberkati di dunia, dan akan mendapatkan tempat yang kekal di sorga. Nah, kemudian yang berikut lagi, bagaimana caranya kita menjaga hati kita? Mari kita membaca dalam Mazmur pasal yang ini yang kedua, saudara. Kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-91. Ini ayat yang sering kita membaca di waktu yang lalu. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Bunyinya begini. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Kataku di sini besar Tuhan, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Yang kedua, cara kita menjaga hati kita adalah lekatkan. Kata lekatkan itu lem. Nah, saudara, karena lem itu kan untuk pelekat, saudara. Lem hati kita ini dengan Tuhan selalu. Jangan jauh dari Tuhan. Lekatkan hati kita dengan Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita bisa selalu lekat atau dekat dengan Tuhan dan tidak terpisahkan dengan Tuhan? Mazmur pasal yang ke-42, ayat yang kedua dan ketiga di sana katakan, bagikan rusa hatiku haus akan Allah. Miliki rasa haus akan Allah. Seperti hari ini saudara beribadah, karena kita haus akan Tuhan. Miliki rasa haus akan Tuhan, bukan haus akan hal dunia, saudara. Untuk menjaga hati kita, kita harus haus dengan perkara-perkara yang daripada Tuhan. Kolose katakan di sana pasal 3 ayat 1 sampai 4, pikirkan perkara yang di atas. Karena kalau kita bertanya pada saudara, saya tanya pada saudara, hati ada di mana? Hati ada di mana? Di sini kan? Betul kan? Kita kan bilang di sini kan? Tapi kalau bagi Israel hati itu ini, pikiran. Ting itu adalah hati bagi mereka. Dalam bahasa Ibrani ini begitu, saudara. Dan kalau dalam penjelasan Yesus, di dalam hati ada pikiran. Jadi salah satu kandungan dalam hati itu adalah pikiran. Dan dalam Kolose 3 ayat 1-4, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Yesus Kristus ada di sana. Miliki rasa haus. Miliki satu rasa butuh. I need you God. Aku membutuhkan Engkau Tuhan. Lebih dari segala yang lain. Kalau hati kita lengket dengan Tuhan, hati kita lekat dengan Dia, maka dosa tidak akan bisa menarik kita untuk mengikuti kehendak-Nya, karena kita akan dibawa untuk dekat dengan Tuhan. Kalau hati saudara dekat dengan Tuhan, miliki hati yang haus akan Tuhan, engkau selalu mau hidupmu memuliakan Dia. Engkau selalu akan memilih apa sih yang berkenan dan benar di matanya. Engkau akan selalu memilih keputusan begitu. Akan selalu memilih langkah-langkah yang seperti itu. Dan akan menjauhkan dirimu dari hal-hal yang berdosa dan bersalah di matanya. Itu yang kedua. Cara kita untuk menjaga hati kita. Pertama, simpan firman. Yang kedua, lekatkan hati kita dengan Tuhan. Miliki rasa haus terus akan Tuhan. Dan pertahankan itu. Karena itu adalah sumber di mana kekudusan dan kemuliaan, kesempurnaan akan datang di dalam hidup kita. Yang ketiga, saya ajak saudara kita baca dalam suratan Filipi pasal yang keempat. Ayat ini juga sering kita baca. Kita baca ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Lagi, pikir itu bicara tentang hati kita. Semua yang baik, yang benar, yang kudus, yang terpuji, yang mulia, yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu. Nah, kalau kita ingin berbuat sesuatu, pikirkan yang baik bagaimana. Jangan sampai merugikan orang, jangan sampai menabrak aturan, jangan sampai berbuat sesuatu yang nanti dikecam. Pikirkan selalu yang baik. Dalam setiap kali ingin melakukan sesuatu dalam usaha pekerjaan kita, pikirkan yang baik, saudara. Pikirkan yang benar, pikirkan yang kudus, pikirkan yang mulia, pikirkan yang berguna, yang memberikan dampak positif bagi banyak orang.
Kalau kita ingin berbuat sesuatu, mari kita mulai dengan itu. Apakah yang saya lakukan? Apakah yang saya kerjakan ini adalah baik? Apakah ini mulia? Apakah ini benar? Apakah ini akan menyebabkan nama Tuhan dimuliakan lewat apa yang saya lakukan ini? Kalau kita berpikir begitu, saudara, maka kita akan selalu hati ini dibawa kepada langkah-langkah yang berkenan di mata Tuhan. Itu adalah merupakan soal praktek kita. Tadi dengan firman kita dikuduskan, kita simpan, bukan? Itu adalah praktek kita. Praktek nyatanya adalah tadi. Pikirkanlah apa yang baik, yang benar, yang mulia, yang kudus. Artinya yang negatif, yang kotor, yang buruk, yang jahat, yang cemar, yang dipenuhi dengan keserakan nafsu, itu harus dibuang dari kita. Kita harus pikirkan apa yang positif, yang baik. Yang dimana kita pun akan mendapatkan damai dan orang lain diberkati olehnya. Haleluya. Kalau hati kita selalu begitu, menyimpan pikiran seperti itu, maka saudara, hati kita akan terjaga dengan baik. Yang terakhir, mari kita melihat di dalam kitab Mazmur ini yang keempat. Mazmur pasal yang ke-139 di sana. Mazmur 139 ayat yang ke-23, 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Yang keempat, yang terakhir. Biar kita selalu mau hati kita ini diselidiki oleh Tuhan. Beri hati kita selalu mau dikoreksi oleh Tuhan. Kalau ada yang salah seperti Daud, dia berkata, selidiki aku. Kalau aku salah, tuntunlah aku kembali kepada jalanmu yang kekal itu. Kan seringkali kita seperti itu. Kita mempunyai hal-hal yang negatif dalam diri kita yang kita tidak sadar. Dan mungkin kita akan menjelma itu menjadi sebuah perbuatan. Tetapi kalau kita mulai berkata begini, Tuhan selidiki hatiku. Apa yang tidak benar di matamu tunjukkanlah. Dan biarlah aku mau mengubahnya Tuhan. Aku mau memperbaiki diriku. Dari langkah-langkah, dari keputusan. Dari semua tindakan yang salah. Biar aku berkenan kepadamu. Maka Tuhan akan menolong kepada kita. Izinkan Tuhan memeriksa hati kita. Dan bagaimana caranya kita mengizinkan Tuhan memeriksa hati kita? Kalau saudara selalu sibuk, tidak ada waktu untuk duduk di kaki Tuhan dan berdoa. Untuk merenung hidup kita. Dan mulai berdoa, Tuhan selidiki hatiku. Lalu kita ingat dan baca firman-Nya. Bagaimana mungkin Tuhan akan menyelidiki hati kita? Kalau kita tidak ada waktu, yang kita kejar hanyalah harta dunia. Yang kita kejar adalah ambisi kita. Gak ada waktu bagi kita untuk duduk di kaki Tuhan. Sebab itu kalau kita mau supaya Tuhan menyelidiki kita, ambil waktu setiap hari. Untuk kita bisa duduk di kaki Tuhan. Untuk kita membiarkan dan berkata kepadanya, Tuhan selidiki hatiku. Ambil waktu untuk membaca firman-Nya. Supaya sungguh hati kita dibersihkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Mungkin ada kemarahan di sana. Ada pikiran negatif di sana. Mungkin ada kecemburuan di sana. Mungkin ada sebuah niat dan rencana yang tidak berkenan di sana. Saat kita mengundang Tuhan mengoreksi kita. Itu berarti kita mengundang Dia untuk membersihkan kita dari segala hal yang buruk. Dari segala hal yang tidak berkenan. Hati kita akan disucikan kembali. Demikianlah cara kita menjaga hati kita. Dengan menyimpan firman-Nya. Baca di sini, melekatkan hati kita, bersekutu dengan Tuhan itu. Dan yang selalu ingin berbuat, memikirkan yang terbaik, jalan yang baik, yang benar, yang kudus, yang mulia. Dan yang keempat, dengan selalu mengundang Tuhan menyelidiki hati kita. Dan kita perlu menjaga hati kita dari pengaruh dosa, dari kekhawatiran yang menyebabkan kita lagi tidak bisa hidup sesuai dengan firman-Nya, dan juga dari nafsu dunia ini. Saya mengundang saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Mengundang pemusik untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Undanglah Tuhan. Dan biarlah itu boleh menjadi keputusan kita. Sebagai umat-Nya yang mau berjalan di dalam kehendak-Nya. Mari kita berdiri bersama-sama. Biar itu merupakan satu
permintaan kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan selalu membuat hati kita menjadi berkenan kepadanya. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku hidup sesuai dengan kehendak-Mu? Biar Engkau melihat aku Tuhan, bahwa aku hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kita naikkan pujian ini bersama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lagi katakan, selidiki aku. Haleluya, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Amin, 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 haleluya. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Laku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah. Makasih Tuhan, Kau Allah yang baik bagi kami. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saudara semuanya, kalau kita menjaga hati kita, maka segala perbuatan kita, keputusan, tindakan yang kita lakukan, bahkan perilaku hidup kita akan menghasilkan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, yang Tuhan dipuaskan dengan hal itu dan memberi dampak yang positif kepada sesama kita dan juga mendatangkan damai dan sukacita di dalam jiwa kita sendiri. Mari kita menjaga hati kita. Lebih dari segala yang patut kita jaga dalam hidup ini. Lebih dari bisnis kita. Lebih daripada harta kekayaan kita. Lebih daripada apa yang ada pada kita. Kita jaga hati kita sendiri. Karena itulah sumber hidup ini. Itulah pancaran di mana segala kelakuan perbuatan itu akan dihasilkan. Biar kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita naikkan pujian ini sebagai satu permintaan undangan kepada Tuhan. Selidiki kami Tuhan, selidiki hati kami, dan biarlah kami boleh hidup berkenan kepada-Mu. Selidiki aku,
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai hingga kau dapati aku. Lagi kita naikkan pujian dengan mengangkat tangan kanan kita ke atas. Dan pujian dengan hormat Ibu Trisna maju ke depan berdoa. Yang tak pernah habis di hidupku, ku berjuang sampai hingga aku. Kita ulang, selidiki aku Tuhan. Kita angkat tangan kita ke atas. Selidiki aku, izinkan Tuhan memeriksa hati kita, mengoreksi perbuatan, kandungan pikiran dan hati kita. Amin, haleluya. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang kau pernah habis di hidupku. Berjuang sampai hingga kau dapati aku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Lagi sekali ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Terima kasih Engkau Tuhan selamat di dalam kehidupan kami. Tak terukur kasih-Mu bagi kami, tak terhingga kebaikan Tuhan bagi kami yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Begitu banyak kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, begitu besar anugerah Tuhan bagi kami yang tidak dapat kami balas ya Tuhan. Buat segala perbaikan yang Kau beri bagi kami ya Tuhan. Kami tahu itu Tuhan, betapa Tuhan begitu mengasihi kami. Sampai kami boleh berada di sini, memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami tahu itu karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Kami boleh melewati setiap persoalan di dalam kehidupan kami. Kami boleh melewati setiap masalah di dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu menopang hidup kami ya Tuhan. Mengangkat kami ketika kami jatuh ya Bapa. Karena kami tahu kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan kami, juru selamat kami, yang memimpin hidup kami, yang menjaga dan melindungi kami setiap saat. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Untuk setiap hal yang telah kami lalui di sepanjang tahun ini. Dari awal tahun sampai pada penghujung tahun ini ya Tuhan. Kami boleh rasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan.
Kiranya di tahun-tahun yang akan datang kami tetap setia kepada Engkau. Di dalam pelayanan kami kepada Engkau. Di dalam kehidupan kami kepada Engkau. Tak pernah kami tinggalkan Engkau. Situasi dan pandemi ini tidak membuat kami surut akan pelayanan kami kepada Engkau ya Tuhan. Tetap topang hidup kami ya Tuhan. Beri kekuatan kami di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Mungkin banyak di antara kita yang kehilangan pekerjaan. Mungkin banyak di antara kita yang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Tapi kami tetap berseru di dalam nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Buat firman yang telah disampaikan oleh Bapak Gembala kami saat ini ya Tuhan. Kami terima berkat firman-Mu ini ya Tuhan. Beri kesehatan yang sempurna ya Tuhan untuk Bapak Gembala. Agar dia boleh terus dengan setia melayani kami ya Tuhan. Beri kesabaran, beri hikmat kepada Bapak Gembala kami. Beri kesehatan untuk seluruh anggota keluarganya juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk setiap kebaikan yang Kau beri bagi kami. Kalau sebentar kami mau memberikan persembahan ya Tuhan, mengurapi tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak dapat memberi. Tetap berikan hikmat dan marifat bagi kami para jemaat yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa ibadah selanjutnya kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami, hidup kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, saya serahkan. Puji Tuhan, kami atas jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan berkat firman Tuhan kepada seluruh jemaat di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Gembala sekeluarga. Berkati pelayanan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan dijalankan 2 kali. Petugas kolektan mempersiapkan diri. Kita naikkan pujian. Majulah jalan ke surga.
Tuhan, terima kasih atas persembahan saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dengarkan berita gereja. Nanti hari Sabtu biasa ada ibadah, ada ucapan syukur. Ada ucapan syukur di rumah Bapak David Wong. Alamatnya Komplek Grandville, Cluster Tokyo ya. Blok Blok 2B nomor 102 Cipondo Tangerang, tanggal 19 jam 4 sore. Jadi semua yang mau pergi harap tunggu di gereja ya, berkumpul di gereja karena kan kita belum tahu tempatnya ya. Jadi mungkin nanti ada kendaraan yang akan membawa kita semua ke ucapan syukur ke rumah Bapak David Wong jam 4 sore. Berarti kumpulnya jangan jam 4 ya, jam setengah 4. Jadi jam 4 tepat bisa jalan. Jam 4 kan? Ya jam 4 kumpul, jadi setengah 4 kumpul di sini. Kita bisa jalan. Hah? Jam 3. Jam 3 kumpulnya di gereja karena jauh ya, Cipondo Tangerang. Jadi takut macet ya. Jadi yang mau pergi bisa tunggu di gereja. Jangan lupa hari Sabtu tanggal 19. Jadi semua ibadah pemuda dialihkan di kebaktian ucapan syukur ini ya. Biasa hari-hari besok dan seterusnya tidak ada kebaktian. Jadi hari Minggu tanggal 20 Desember kita ada ibadah seperti sekarang ini jam 10 pagi. Yang bertugas adalah leader Saudari Isma, singer Saudari Sondang, Saudara Julius dan Ibu Trisna. Musik YGHD, LCD Saudari Natalia. Ini apa ya? Penyambutan Saudari Eli, keluarga Bapak Ruby. Persembahan Ibu Paat, Ibu Rubiarsi, Ibu Anita dan Ibu Endang. Ini yang bertugas hari Minggu depan ya, tanggal 20 Desember. Jadi diperhatikan petugas-petugas yang akan melayani minggu depan tanggal 20 Desember. Ini berita gereja. Dan kita Natal tetap tanggal 25 ya di tempat ini. Ibadah pertama jam 8:30 diutamakan ya, kalau bisa yang lansia bisa beribadah di pagi hari ya. Dan yang kedua jam 10:30. 10:30. Jadi 10:30 sama 10:30. Jam 11. Oh jam 11, salah. Jadi 10:30 sama jam 11 ya. Itu ibadah Natal kita. Jadi ibadah perayaan Natal yang biasa kita lakukan sebelum tahun-tahun yang lalu ditiadakan. Jadi tetap tanggal 25 ya. Diperhatikan semuanya dan kita boleh saling membantu, menelpon kepada saudara-saudara kita, boleh mereka juga dapat hadir di hari Natal dan seperti ibadah-ibadah seperti biasa ya. Nah, ini berita gereja, kita sama-sama akhiri ibadah kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
pada akhir ibadah di siang hari ini. Ucapan syukur, pujian, terima kasih, sembah dan hormat kepadamu lah kami naikkan. Sebab hanya Engkau yang layak menerima semua itu dari hidup kami. Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang baik, mengasihi kami. Terima kasih untuk ibadah yang Engkau telah pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan melawati kami semua, biarlah Engkau juga melawati mereka yang akan mengikuti ibadah via rekam streaming yang ada, sehingga mereka pun imannya boleh dibangunkan di dalam Engkau. Kami berdoa bagi umat-Mu yang susah, Tuhan hiburkan, yang sakit lawat jamah dan sembuhkan, yang telah jauh Tuhan kembalikan, yang hadapi persoalan dalam kesulitan ujian, beri jawaban yang mereka butuhkan, sehingga mereka semua tetap maju dan setia iring kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, berkati dan selamatkan seluruh bangsa ini, supaya seluruh bangsa kami boleh datang kepadamu dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa untuk kelompok-kelompok organisasi masyarakat dan pimpinan-pimpinan yang ingin memaksakan kehendak mengubah keberadaan negara kami. Tuhan cegah jalan-jalan mereka, Tuhan batalkan, dan biarlah Tuhan Indonesia boleh terbebas dari mereka yang ingin memaksakan radikalisme terjadi dan intoleransi dialami. Tetapi Tuhan Engkau singkirkan. Biarlah tetap ada kedamaian, ada keamanan, dan Tuhan ada kebebasan bagi kami umat-Mu dalam berbakti. Nama Engkau dipermuliakan. Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah, secara khusus aparat keamanan penegak hukum, beri keberanian bagi mereka untuk menegakkan hukum yang berlaku. Demikian Indonesia akan dibebaskan dari kelompok-kelompok orang yang akan membuat keonaran, sehingga tetap damai sejahtera dapat dialami. Berkati segala usaha pemerintah, begitu banyak persoalan yang dihadapi, Engkau memberikan hikmat bijaksana, hati yang takut kepadamu, supaya sungguh Tuhan Indonesia akan dibawa menjadi lebih baik dan lebih maju. Maka nama Tuhan dipermuliakan dan dibesarkan. Terima kasih yang berdoa bagi seluruh jemaat yang telah beribadah bersama-sama. Kami pegang janji firman-Mu, orang yang beribadah diberkati oleh Tuhan. Sebab itu curahkanlah berkat-Mu dari sorga. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang telah beribadah bersama-sama. Kerja usaha kebutuhan nafkah mata pencarian mereka diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka butuhkan rencanakan pun diberkati. Dan iman rohani mereka Tuhan berkati, agar semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar. Dan hidup menurut kehendak-Mu menjadi dewasa dan berbuah-buah. Dan nama Engkau ditinggikan dan dibesarkan. Proteksi kami semua, baik jemaat-Mu di Pademangan juga di Palmera, dari bahaya wabah yang sedang berlangsung. Dan kami mohon supaya wabah ini ya Tuhan dapat segera berakhir. Demikianlah kehidupan yang normal, melakukan kewajiban tanggung jawab, dapat dilakukan dengan leluasa. Dan khususnya kami boleh beribadah kepadamu. Kami akan kembali setelah ini. Mari Tuhan pimpin sertai kami dalam setiap langkah kami. Dan tibakan dengan selamat tujuan masing-masing. Pemeliharaan kasih-Mu boleh menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, marilah kita kembali ke tempat tujuan kita masing-masing. Dengan membawa berkat anugerah dan rahmat dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang dan kecintaan dari putranya yang tunggal. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Serta persekutuan, penghantaran, penghiburan, kekuatan, pertolongan, pimpinan Roh Kudus. Menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hari ibadah pada siang hari ini. Haleluya.